Ya, salam jumpa lagi dalam channel saya. Selamat datang dalam video saya yang berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengembangan metodologi penelitian. Jadi, dalam sebuah penelitian, baik proposal, skripsi, biasanya kita akan dihadapkan pada yang namanya metodologi penelitian. Pada beberapa universitas, ada yang meletakkan metodologi penelitian itu di bab 3 dan ada yang meletakkan metode penelitian itu di bab 4. Nah, saya hari ini akan coba untuk menguraikan tentang biasanya hal-hal apa saja yang akan dikembangkan dalam metodologi penelitian. Nah, mengenai pengembang metodologi penelitian ini sendiri merupakan bagian dalam sebuah skripsi yang di dalamnya akan diuraikan secara jelas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut, serta teknis pelaksanaan penelitian hingga pengolahan dan analisis data. Nah, bagian-bagian penting yang biasanya dikembangkan dalam metode penelitian atau dijelaskan dalam metode penelitian, yang pertama adalah, ini secara umum aja ya, yang pertama adalah rancangan penelitian atau desain penelitian, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat adalah teknik pengumpulan data atau teknik sampling, yang kelima adalah pengolahan data atau tahapan pengolahan data, yang keenam uji instrumen atau uji kuesioner, dan yang ketujuh adalah analisis data. Ini yang secara umum biasanya diuraikan dalam metodologi penelitian. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang rancangan penelitian atau desain penelitian. Itu merupakan penjelasan tentang jenis penelitian serta desain studi yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Misalnya adalah jenis penelitian yang digunakan misalnya adalah survei kuantitatif analitik. Nah, desain studinya kita contohkan adalah cross-seksional, ada case control, ada cohort, ada deskriptif, ada kualitatif. Nah, namun lebih jelasnya Anda bisa lihat pada video-video saya sebelumnya di YouTube juga, yaitu pada video yang tema itu judulnya adalah jenis penelitian kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah tentang waktu dan tempat penelitian. Nah, pada bagian ini biasanya akan dijelaskan tentang durasi waktu yang dialokasikan atau dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, durasi waktu itu dihitung dari proses penyusunan proposal atau mungkin dari studi pendahuluan, kemudian tahapan pengambilan data, hingga pengolahan data hasil, dan kemudian hingga seminar hasil. Nah, biasanya rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan sebuah skripsi, tesis, maupun disertasi, yang kalau disertasi mungkin lebih lama ya, mungkin skripsi, tesis, maupun KTI ya, biasanya antara 3 sampai 6 bulan. Nah, selanjutnya adalah tentang populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri merupakan jumlah keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti. Itu bisa berupa orang, benda, terus kemudian buku, apa saja yang bisa diteliti itu kita bisa lakukan. Nah, disebut sebagai populasi. Nah, sedangkan sampel merupakan bagian subjek atau objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili populasi. Jadi merupakan sebagian saja. Nah, jika populasinya besar, maka peneliti dapat menggunakan rumus sampel untuk menghitung besar sampel minimal. Jadi, ketika populasi yang sangat besar, maka kita membutuhkan yang namanya rumus untuk mendapatkan besar sampel terkecil minimal yang dianggap layak atau mewakili populasi tersebut. Nah, contoh rumus sampel yang sederhana yang saya contohkan di sini, walaupun ada banyak ya, ada mungkin rumus Lovin, ada Lemeso, ada tabel Sugiono dan sebagainya. Namun yang ini saya contohkan yang paling sederhana, ada rumus sampel yang saya tampilkan di layar ini adalah N sama dengan N besar dibagi 1 tambah N kali D kuadrat. Nah, N kecil kita sebut sebagai ukuran sampel atau besar sampel. N besar merupakan besar atau jumlah populasi, sedangkan D-nya adalah presisi atau persentase kesalahan sampel yang diinginkan. Nah, presisi ini ada dua nilai, bisa menggunakan 5%, bisa menggunakan 10%. Kita menggunakan 5% itu artinya 5/100 ya, artinya 0,05. Sedangkan 10% artinya 10/100 atau 0,1. Jadi Anda boleh menggunakan yang 5, boleh menggunakan 10. Namun konsekuensinya jika Anda menggunakan 5%, maka besar sampel akan semakin tinggi
atau sampel semakin besar, sedangkan kalau 10% biasanya sampel semakin kecil. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui, kita contohkan ya, ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui misalnya kejadian plasenta previa pada ibu hamil trimester 3 di Kecamatan Kebayoran Lama. Ini coba contoh untuk menghitung sampel. Jika ibu hamil di wilayah tersebut sebanyak 750 orang misalnya, contohkan gitu ya, dengan tingkat kesalahan 5%. Maka kita diminta untuk menghitung besar sampel menggunakan rumus Lovin. Nah, Anda tinggal masukkan angka-angka atau data tersebut berdasarkan rumus yang tadi sudah disampaikan, itu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah N kali D kuadrat. Nah, tadi N besarnya atau populasinya adalah 750, sedangkan D-nya di sini yang diminta adalah 5% atau 5/100, hasilnya adalah 0,05. Jadi kita tinggal lanjutkan 750 dibagi dengan 1 tambah 0,05 dikuadratkan. Menjadi 1 tambah 1,875, hasilnya kalau dihitung dibagi maka didapatkan 260,8. Namun kan harus perlu dibulatkan ke atas ya menjadi 261. Nah, sampel minimal yang diperlukan oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 750 adalah 261 responden. Ini paling kecil ya, Anda boleh lebih tapi jangan kurang pengambilan sampelnya. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data atau teknik sampling. Teknik sampling ini ada dua. Yang pertama adalah yang probability sampling atau random atau acak. Sedangkan yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, untuk yang probability sampling atau random atau acak ada 5 jenis. Yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga systematic random sampling, yang keempat cluster, yang kelima multistage. Sedangkan non-probability sampling ini ada accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan sampling jenuh. Nah, Anda menggunakan probability sampling jika populasinya besar, maka Anda perlu menggunakan probability, artinya dengan cara acak. Sedangkan non-probability digunakan jikalau populasinya kecil atau sedikit. Nah, namun sedikit ini pun ada beberapa jenis, Anda boleh menggunakan salah satu di antaranya. Nah, nanti untuk penjelasan detail secara lebih spesifik terkait dengan jenis sampling ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya atau video berikut. Yang berikutnya adalah terkait dengan teknik pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data, setelah Anda sudah sebar kuesioner, maka data-data tersebut kan Anda sudah dapatkan. Anda perlu untuk mengolah data tersebut dalam sebuah aplikasi. Maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melakukan pengolahan data. Nah, yang kita bahas ini adalah data-data kuantitatif ya yang kita ingin diskusikan. Nah, yang pertama adalah editing. Jadi Anda akan melakukan edit atau memasukkan entry data yang didapatkan dari kuesioner, kemudian di entry dalam aplikasi, bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk langsung aplikasi misalnya SPSS atau mungkin Amos atau Listrel dan sebagainya. Yang kedua adalah memberikan coding atau memberikan kode pada setiap hasil ukur yang Anda sudah kembangkan di bab sebelumnya di definisi operasional. Yang ketiga adalah processing. Processing ini adalah melakukan proses analisis data ya, proses untuk mengetahui kondisi data. Dan yang keempat adalah cleaning, itu mengecek kembali data-data yang sudah diinput di coding, apakah ada kesalahan. Jika ada kesalahan maka Anda perlu lakukan perbaikan lagi, itu cleaning. Dan yang terakhir adalah analyzing, untuk proses menganalisis data selanjutnya. Jadi ini ada beberapa tahapan. Selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah uji instrumen atau uji kuesioner. Jadi biasanya setiap kuesioner yang digunakan jikalau atau kuesioner yang Anda sudah buat, jikalau kuesioner ini masih asli atau benar-benar yang Anda buat, maka Anda perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Artinya harus diuji apakah pertanyaan yang Anda susun ini apakah memang benar atau juga objektif. Dan yang kedua adalah reliabilitas, itu adalah konsistensi daripada kuesioner yang kita susun. Jadi
Tapi namun jika kuesioner yang Anda gunakan adalah Anda adopsi dari peneliti sebelumnya, misalnya sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya, maka kuesioner Anda tidak perlu dilakukan uji validitas lagi, tinggal dilanjutkan. Namun kita berbicara pada level yang berbeda jikalau kuesionernya adalah baru Anda susun. Sehingga kuesioner ini perlu diuji untuk mengetahui seberapa besar apakah memang benar pertanyaan yang kita sampaikan ini dipahami oleh si responden. Biasanya untuk uji validitas dan reliabilitas ini kita membutuhkan minimal 20 responden. Ya, jadi kita perlu memilih beberapa responden untuk kita kita uji. Nah, terkait dengan uji ini, uji validitas dan reliabilitas akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Yang selanjutnya adalah mengenai analisa data. Analisa data adalah tahapan akhir di mana data-data sudah Anda kumpulkan, Anda edit, Anda coding, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah dianalisis. Nah, untuk proses analisis ini, jikalau datanya berbentuk data kategorik atau menggunakan pendekatan statistik yang non-parametrik biasa itu bentuk datanya data kategorik. Arti data yang bentuknya berbentuk kata. Sedangkan kalau statistik parametrik, bentuk datanya harus berbentuk angka atau numerik. Nah, kita bicara kalau datanya kategorik, maka jika Anda menggunakan uji chi-kuadrat atau chi-square, ini contohnya saja, maka analisis data yang harus Anda lakukan adalah yang pertama analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Nah, univariat ini untuk menganalisis mengenai satu variabel, satu persatu variabel kita ingin lihat frekuensinya, berapa besar sebaran data itu. Yang kedua adalah analisis bivariat. Bivariat itu untuk melihat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas di antara dua variabel, yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan multivariat, jikalau Anda misalnya variabelnya lebih dari 3, misalnya 4, 5, dan 6, maka Anda perlu melakukan yang namanya analisis multivariat. Multivariat ini untuk melihat faktor mana yang paling dominan mempengaruhi suatu masalah kesehatan atau suatu masalah yang dihadapi. Jadi ini bisa juga digunakan oleh para penulis skripsi, bisa juga tidak. Rata-rata itu hanya menggunakan yang univariat dan bivariat. Nah, multivariat ini tidak selalu dipelajari juga oleh para peneliti, khususnya yang level S1 ya dan D3. Biasanya yang menganalisis multivariat ini mereka yang sudah di level S2. Dan yang terakhir, terima kasih buat perhatian rekan-rekan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan penelitian. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.